Ya, pemirsa, kematian dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan ini masih menjadi misteri, terutama mengenai penyebab kematian dari Arya Daru Pangayunan sendiri. Karena sejauh ini polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda kekerasan maupun juga indikasi korban pembunuhan, pemirsa. Namun seperti apa kemungkinannya? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Dr. Budi Suhendar, dokter forensik kita. Selamat malam, Dr. Budi. Sehat ya, Dok? Insya Allah. Terima kasih sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita psikolog forensik ada Mas Reza Indragiri. Mas Reza, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak Ken. Alhamdulillah, terima kasih Mas Reza. Dan bergabung juga bersama kita ada Kabar Eskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Pak Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Ken, selamat malam Pak Riza, Pak Budi. Baik, terima kasih juga sudah bergabung. Ya, Pak, kita ke Dokter Budi terlebih dahulu. Ya. Dokter Budi, ini kan polisi masih menunggu bagaimana hasil otopsi ya, yang kemudian juga publik mungkin ingin tahu dan ada banyak mungkin yang belum tahu juga soal histopatologi dan juga toksikologi. Ini apa, Dok, yang dicek? Ya, itu salah satu bagian dari prosedur pemeriksaan seorang mayat ya, atau seorang korban yang dilakukan di kedokteran forensik. Ya, tentunya ada awalnya ada pemeriksaan luar, selanjutnya adalah pemeriksaan dalam. Nah, dalam pemeriksaan dalam itu tentunya akan diambil sampel-sampel ya terkait dengan dugaan atau kemungkinan apa saja. Di antaranya sampel dugaan atau untuk mencari ada tidaknya racun atau zat yang tidak lazim dalam tubuh yang bisa melemahkan orang atau bahkan bisa mematikan. Dan juga dilakukan pengambilan sampel organ-organ untuk melihat mekanisme sistem organ itu, mekanisme matinya seperti apa, cocoknya gimana gitu ya kan. Oke, itu histopatologi dan juga toksikologi Ya, atau apa? histopatologi sifatnya mikroskopis ya Oke. kan. Kalau toksikologi nanti sifatnya untuk mencari zat kaitannya dengan racun atau hal-hal lain yang bisa berdampak buruk pada tubuh seseorang. Oke, Dokter Budi, apa saja sih kemudian yang dilakukan dalam proses otopsi, kemudian uji forensik itu terhadap mayat, di bagian mana kemudian yang menjadi indikasi terkuat mungkin untuk bisa mengungkap penyebab kematian? Seperti yang saya sampaikan, jadi harus satu kesatuan yang dilakukan gitu ya. Jadi dalam satu kesatuan mulai dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam pemeriksaan dalam itu kita lakukan pemeriksaan seluruh tubuh, organ-organ dan juga pengambilan sampel-sampel terkait dengan hal-hal yang mungkin dapat terjadi pada korban ya kan. Dari semua itu udah dapat datanya, nanti akan dianalisis dan diambil kesimpulan sebab matinya apa. Apakah sesuai sebab mati dengan temuannya kan katanya ada lilitan dan segala macam ya, atau ada sebab yang lain. Berapa lama, Dok, proses itu dilakukan untuk sampai menemukan hasilnya atau sampai pada kesimpulan hasil? Itu variatif ya, tergantung kasus dan juga tergantung jumlah pemeriksaan yang kita lakukan ya. Oke. Cuman rata-rata kalau cukup cepat bisa 2 minggu gitu ya kan, tapi juga itu bisa lebih lama daripada itu. Oke, baik. Pak Susno, ini kemarin saya masih ingat betul kita berbincang di sini Pak Susno mengenai potensi atau kemudian kemungkinan penyebab dari kematian Arya Daru Pangayunan. Dengan informasi terbaru dari pihak kepolisian yang Pak Susno juga pasti monitor, seperti apa saat ini Pak Susno melihatnya? Prediksi saya mulai berubah ya. Jadi ada kemungkinan baru lagi karena korban tidak langsung pulang. Itu jam 9 sampai 23 sekian itu berada di rooftop gitu malam hari ya. Membawa ransel, kemudian membawa bungkusan belanjaan. Kemudian di atas itu celingak-celinguk, itu Pak Rizal yang tahu. Kemudian setelah itu dia turun rangselnya ditinggalkan atau tinggal kita nggak tahu. Kemudian belanjaannya juga demikian. Baru dia ke tempat kos. Nah, di tempat kos ada satu pertanyaan saya lagi ya. Melihat mudahnya membuka jendela. Nah, itu perlu direka ulang ya. Bentuk kunci jendela itu bagaimana? Apa betul kunci jendela itu sedemikian gampang dibuka dari luar pakai obeng, dan kemudian dari obengnya itu dari mana didapatnya? Bukan saya mencurigai itu, tapi kan segala kemungkinan ada karena melihat dia ada data baru dia dari rooftop. Tapi bagaimanapun kita malam ini gembira ya, karena kedokteran forensik hadir ya Pak Budi ya. Nanti Pak Budi ini bisa memberikan masukan-masukan bagi kita sehingga akan banyak menjawab semua pertanyaan. Kita gembira gitu karena ini betul-betul ditangani secara forensik sesuai dengan maunya Kapolri dan kebijakan Polri menangani dengan
dengan evidence yang bersifat forensik gitu, yang tidak terbantahkan. Ini bagus gitu ya, ada perkembangan baru ya. Oke, ada perkembangan baru. Mungkin kita bisa membuka kotak Pandora tersebut, Mas Reza. Sepertinya porsinya cukup besar untuk bisa menjelaskan mengenai temuan baru, fakta baru di rooftop aktivitas dari Arya Daru Pangayunan, Mas Reza. Memori kita ini terisi dengan kenangan-kenangan tentang sekian banyak kasus bunuh diri yang dilakukan dengan cara lompat dari tempat tinggi. Itu di Jakarta itu berulang kali. Alhasil ketika kemudian kita menyaksikan rekaman CCTV yang disebutlah almarhum berada di rooftop Kemlu, maka memang mudah bagi kita untuk mengasosiasikan jangan-jangan almarhum pun pada saat itu berniat untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dengan kata lain, adakah kemungkinan tindak tanduk almarhum pada malam itu merupakan bentuk plan, perencanaan dari seseorang yang akan mengakhiri hidupnya. Tetapi bagi saya, ketika kita ingin melacak seberapa jauh kemungkinan seseorang mengakhiri hidupnya, tidak cukup hanya dengan melihat P atau plan saja. Saya membuat singkatannya IPAD. IPAD. Oke. Kalau sebatas meninjau tindak tanduk almarhum di rooftop, itu sekali lagi sebatas plan. Tafsirannya adalah plan. Persoalannya, mari kita cek I-nya terlebih dahulu, yaitu ideas. Pemikiran, pernyataan, perkataan, narasi, ke teman dekat, ke kantor, atau di media sosial, atau berupa surat wasiat. Ada tidak warna kekelaman, narasi-narasi gelap yang disampaikan oleh almarhum sebelum meninggal dunia? Oke. Itu terkait I, ideas. P, sudah kita singgung. Yang ketiga adalah A, action. Faktanya, walaupun konon P, planning, ada tindak tanduk yang mencerminkan seolah-olah almarhum ingin melompat dari tempat tinggi, faktanya almarhum tidak melompat dari tempat tinggi. Oke. Dan ketika almarhum ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa, sangat menyedihkan, dalam kondisi terlilit sedemikian rupa. Berarti A ternyata tidak sinkron dengan P-nya. Oke, action tidak sinkron dengan plan-nya. Dan yang terakhir adalah D. Ini berujung pada meninggalnya almarhum. Pertanyaan, apakah meninggalnya itu merupakan sesuatu yang diniatkan oleh almarhum atau merupakan sebuah kecelakaan yang juga belum bisa kita jawab. Dengan kata lain, hitung-hitungan di atas kertas, kalau IPAD, ideas, plan, action, dan death itu sinkron satu sama lain, maka kita secara terukur bisa menyimpulkan seseorang meninggal akibat bunuh diri. Oke. Tapi andaikan 4 elemen itu tidak sinkron satu sama lain, bahkan mungkin kontradiktif satu sama lain, maka kita punya alasan untuk mengecek ulang, benarkah simpulan bahwa seseorang meninggal akibat bunuh diri. Sejauh yang saya simak dari pemberitaan di media, termasuk misalnya bertukar pikiran dengan Ketua Harian Kompolnas Pak Arief, dan juga mencoba berkomunikasi dengan Humas Polda Metro Jaya, Mas Adi Ari. Tampaknya kita belum memiliki informasi yang sungguh-sungguh memadai terkait dengan iPad yang saya sebut tadi, sehingga bisa mengerucutkan simpulan kita bahwa almarhum, memang ingin mengakhiri hidupnya. Oke. Mas Reza, tapi kalau kita lihat dari waktunya ya, almarhum ini naik ke rooftop di waktu malam hari sendirian, apa yang bisa kita analisis dari aktivitas itu, Mas Reza? Tafsiran bisa berjuta-juta. Subjektif, ini subjektif ya. Ketika saya juga akan pindah dari Jogja ke Jakarta, saya masih ingat saya berkeliling kota Jogja tengah malam buta. Begitu juga ketika saya akan kembali ke Indonesia setelah studi dari luar, saya menyempatkan diri juga untuk malam-malam berkeliling kota. Apakah saya punya niatan untuk mengakhiri hidup saya? Sama sekali tidak. Ini ada nilai sentimental yang sedang saya coba bangun. Tapi sekali lagi, ini hanya satu dari jutaan tafsiran yang kita bisa bangun. Karena itu, tadi saya katakan, tidak cukup hanya kita tinjau aspek P, tapi tinjau pula I, A, dan D. iPad menjadi sinkron atau tidak. Baik, cukup banyak faktor yang bisa kita dalami lebih lanjut di segmen berikutnya, tentunya termasuk juga hasil otopsi yang sepertinya juga tidak kalah penting untuk memutuskan bagaimana kemudian penyebab dari Arya Daru Pangayunan. Sesaat lagi pemirsa, kami kembali untuk Anda.